Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Kita kembali belajar di tema 1, subtema 1, pembelajaran ketiga. Dengan tujuan pembelajaran mengidentifikasi cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dan manfaatnya dengan benar. Menyampaikan cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dan manfaatnya dengan melalui tabel dengan benar. Menemukan ide pokok dari teks bacaan tentang tumbuhan sumber kehidupan. Menentukan ide pokok dari bacaan tumbuhan sumber kehidupan dengan bantuan diagram. Kita mulai pembelajaran pertama tentang perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Masih ingat? Beberapa hari yang lalu kita sudah belajar tentang berkembangbiakan tumbuhan dengan cara generatif. Nah, selain berkembang biak dengan cara generatif, tumbuhan juga berkembang biak dengan cara vegetatif. Bagaimana perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan? Yuk kita cari tahu. Lihat pada gambar, ada 3 gambar tumbuhan. Yang pertama, tumbuhan nanas. Berkembang biak dengan cara vegetatif. Pembibitan tunas dapat dilakukan untuk mengembangbiakannya. Yang kedua, ada tumbuhan bawang merah. Melalui bentuk berlapis yang di tengahnya akan tumbuh tunas. Umbi lapis terdiri atas daun yang tumbuh melapisi batang dan membengkak di dalam tanah. Tumbuhan yang ketiga adalah pohon pisang. Pohon pisang berkembang biak dengan cara membentuk anak pisangan pohon yang disebut tunas. Perkembangbiakan secara vegetatif adalah cara berkembang biak suatu makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui perkawinan. Makhluk hidup baru, tumbuhan berasal dari induknya. Kita sampai ke tugas pertama. Yang pertama, perhatikan lingkungan sekitar rumahmu. Catatlah informasi tentang tanaman yang berkembang biak secara vegetatif. Nah, tabelnya sudah tersedia ya. Yang kedua, tulislah manfaat dari perkembangbiakan secara vegetatif. Pembelajaran kedua tentang teks berikut. Silakan anak-anak baca dulu ya teksnya dengan judul Tumbuhan Sumber Kehidupan. Nah, teks bacaan ini ditulis oleh Nunik Tara Salvia. Setelah membaca teks pada bacaan, masih ingat tentang menentukan ide pokok dalam bacaan? Beberapa hari lalu menentukan ide pokoknya tidak dalam bentuk diagram. Nah, sekarang coba anak-anak pengerjaannya menulis ide pokok dalam bentuk diagram. Dengan tugas kedua, isilah diagram di bawah ini berdasarkan informasi dan ide pokok dalam bacaan yang sudah dibaca. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran hari ini. Silakan mengerjakan tugas-tugas yang sudah diberikan. Sumber buku siswa SD atau MI kelas 6 Kurtilas. Sumber gambar buku siswa SD atau MI kelas 6 Kurtilas, TTP gambar kegiatan anak bercocok tanam. Editor video Cynthia Dewi, pengisi suara Desi Melani.